taruh dengan pihak orang tua, nanti baru berikutnya mungkin baru menyinggung masalah sumbangan pendanaan dan sebagainya. Untuk Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 7 Pak Thohir, Bapak Ibu Wakasek. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita mengadakan pertemuan untuk pelaksanaan besok hari Sabtu, di mana masih pada situasi pandemi yang sekarang sedang booming-boomingnya, dan di kota kita ini juga kemarin penambahannya 100 orang per hari. Namun semua rencana ini juga harus bisa berjalan dengan teknik daring. Saya sangat mendukung sekali untuk kegiatan ini, karena bagaimanapun juga SMA 7 ini punya warga baru, punya keluarga baru, yang kalau tidak salah tadi ada sekitar 405 ya yang akan ikut daring besok. Dan anak-anak kita ini jumlahnya yang baru ini sebanyak 300 berapa? Yang baru ini, yang baru ini 405. 405 ya. Total 1170. Ini artinya sebagai warga baru pasti masih belum banyak tahu secara detail apa, mengapa, bagaimana dan sebagainya SMA 7 ini, yang dimana orang tua ini sudah mempercayakan pendidikannya untuk mendidik putra-putrinya. Yang kedua, saya sangat antusias, sangat sepakat, sangat setuju pelaksanaan kegiatan pertemuan dengan orang tua ini, Pak. Karena ini situasi pandemi, otomatis kegiatan jalan, tetapi teknisnya aja yang berbeda dengan cara daring. Tadi sudah disampaikan ada persiapan, ada dan sebagainya secara teknis. Ini penting supaya dipastikan kegiatan besok itu bisa berjalan dan informasinya bisa diterima oleh orang tua serta didik. Ini sangat penting karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Thohir tadi, kita ini tidak akan menjadi apa-apa, bisa apa-apa kalau tanpa ada dukungan dari orang tua ya. Orang tua, apalagi situasi yang sekarang sedang belajar dari rumah ini, memang jadi sentralnya betul-betul rumah, tidak sekolah lagi. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Guru ini Pak. Nggih. Mas Jepang sekali. Nggih. Mas Jepang. Ada Mas Jabal. Nggih. Dan tadi yang Enggak, tahu saya dengan Mas Jabal gandeng tadi. Nggih. wah, Jadi kita teruskan Pak Tri ya. Jadi Guru ini ada. Guru tadi bilang saya izin apa itu Zoom dengan Cabdin di rumah. Oh gitu. Ya. Jadi besok itu saya pikir yang paling utama, Pak, paling utama itu adalah bagaimana orang tua itu bisa mengerti betul detailnya bagaimana sekolah ini memanage, mengkoordinasikan, bersinergi pelaksanaan proses belajar mengajar di era pandemi ya. Paling tidak kan memang ini dari sisi teknis kan, senengnya daring itu kan sebetulnya banyak kelemahannya loh Pak ya, untuk pendidikan kita itu loh. Ada kelemahannya. Ada kelemahannya juga ada kelebihannya. Tapi kalau pada proses transfer knowledge-nya mungkin tidak sulit. Tapi kalau penanaman karakter dan sebagainya ini mungkin peran dari guru melalui daring itu mungkin agak terkurangi ya saya kira. Dan itu beralih ke orang tua. Maka penciptaan suasana yang kondusif di rumah itu saya pikir sangat penting. Kemudian juga kesiapan orang tua ini tugasnya juga menjadi double. Di samping harus melatih pendidikan anaknya, kemudian juga mungkin situasi sulit mencari pengobat jiwa, ya mungkin seperti itu. Jadi makanya bagaimana supaya nyaman besok itu ya memang gimana ya caranya untuk memanage suasana supaya nyaman di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman ini, tidak nyaman. Maka saya kira penting itu di suasana yang sulit ini kita tidak berbicara masalah donasi atau mungkin tarian kasarannya seperti itu ya Pak ya, untuk dukungan ini.
Yang penting bagaimana orang tua ini, kita ini ingin terus berjuang untuk memberikan pelayanan mutu, pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya untuk anak didik kita semuanya. Namun kendalanya itu memang terlalu berat memang ini. Sekarang ini terlalu berat. Kalau jaringannya tidak lancar aja sudah repot itu, sudah repot. Makanya barangkali konsep merdeka belajar di sini juga mungkin perlu disinggung, Pak. Karena hanya kalau mentransfer ilmunya itu mungkin dari mana saja kita dapat. Pagi ini saya juga nge-share tip untuk belajar di rumah. Itu saya juga, itu peran orang tua sangat besar. Setiap apa yang kita lihat itu bisa kita jadikan sumber pembelajaran sebetulnya, dengan macam-macam lah itu. Okay. Dan saya kira besok itu mungkin karena audiens kita cukup besar, Pak, dan orang tua itu mungkin juga pengen banyak tahu, karena biasanya pada umumnya kalau normal itu kan ada masa pengenalan lingkungan sekolah ini ya ora enak, Pak, ini ya. Sudah. Oh, sudah. Secara daring juga. Sudah daring sudah. Nggih. Jadi mungkin banyak tahu, mungkin porsi untuk orang tua diberikan kesempatan berdialog itu mungkin ruangnya lebih lama. Saya kira nanti moderatornya ini yang sangat penting untuk membawa suasana ini supaya ada partisipasi dari orang tua. Nek perlu bagaimana iso memancing tapi tidak ketoknya kita terlalu tendensius gitu ya. Jadi misalnya masalah pendanaan itu, kegiatan dan sebagainya. Nek situasi seperti ini terus piye? Misalnya kayak Pak Tri tadi bilang, ini di sekolah ini mungkin beberapa kalau nanti sudah turun dari merah ke orange zonanya, mungkin sebagian bisa tidak terus 100% tidak ada data sekolah ya enggak, tapi di sekolah itu betul-betul bisa dilaksanakan tapi keamanannya bisa terjaga karena mungkin sangat terbatas, kemudian tidak banyak kerumunan di sini gitu kan, saya pikir ya enggak apa-apa. Apalagi kalau anak-anak itu juga sudah dalam kondisi sehat, guru-gurunya semuanya sudah divaksin, itu saya pikir juga masih memungkinkan. Kalau ini sudah tidak merah zonanya, kalau oranye kan masih mungkin lah ya, itu masih dibenarkan. Jadi intinya mungkin seperti itu, Pak, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ini mudah-mudahan kalau nanti ini sudah berhasil, kemudian ini kan pertemuan besar, Pak. Nanti ada, menurut saya ada subnya itu, peran wali kelas itu saya pikir sangat besar untuk mengkondisikan menerjemahkan secara teknis operasional apa-apa yang diinginkan oleh sekolah, termasuk hal yang paling sensitif terkait dengan donasi program. Mungkin nanti saya sepakat kalau seandainya kita membicarakan itu ada perwakilan dari masing-masing kelas, mungkin satu orang aja mungkin sudah cukup, sehingga itu nanti bisa lebih kecil. Dan setelah dieksekusi ini harus ada sosialisasinya yang matang. Sosialisasi matang dari yang diundang itu ke lingkungan sekolah, lingkungan masing-masing kelasnya, sampai tidak ada persoalan baru mungkin itu nanti bisa memulai dilaksanakan. Kalau belum masih ada masih ada pertanyaan, mungkin ada keberatan dan sebagainya, itu harus betul-betul diakomodasi dulu supaya nanti di kemudian hari tidak ada persoalan muncul. Karena memang situasinya sulit. Orang tua itu ya wis pancen income-nya mungkin sangat golek pangan ya angel tenan sakniki gini. Sehingga harus hati-hati betul. Dan kalau memang tidak penting-penting amat perencanaan yang terkait dengan pendanaan ini, memang bisa istilahnya sekarang ini soal kerennya refocusing. tidak bicara pada situasi normal dulu begini. Karena ekstrakurikuler pun kan nggak boleh, Pak, itu dengan kondisi ini. Tapi mudah-mudahan pandeminya ini segera berakhir, kita bisa normal lagi, tidak ada varian-varian baru setelah Delta ini, sehingga orang barbar itu piye gitu. Apakah sampai masuk sampai lulus itu sama sekali tidak ada
tatap muka itu piye kan ya, barangkali tahun. banyak yang hilang. Kemudian kita sebagai tidak hanya sebagai agen ilmu tapi agen karakter ini yang sekarang kita mencetak menjadi sekolah kita berintegritas, gurunya berintegritas, orang tuanya berintegritas, anak-anaknya berintegritas. Itu yang lebih penting daripada hanya sekedar memindahkan ilmu, mentransfer ilmu itu. Ya, saya kira mungkin begitu. Jadi setelah pertemuan besar ini fokusnya senopati yang logonya ini para wali kelas ini Pak. Jadi mungkin harus ada pertemuan khusus dengan wali kelas supaya nanti bisa membawakan misinya sekolah melalui wali kelas itu di lingkungan kelasnya dengan bersama pengurus kelas di situ. Saya kira mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.